sang penguasa lautan Nusantara. Di tengah gelombang samudera luas yang membentang di antara pulau-pulau Nusantara, berdirilah sebuah kerajaan maritim yang gagah perkasa, Sriwijaya, sang penguasa lautan yang bersemayam di jantung Sumatera. Namanya menggema ke seluruh penjuru dunia. Dari daratan Tiongkok yang megah hingga negeri-negeri di India yang penuh misteri. Pada abad ke-7 Masehi, seorang raja bernama Dapunta Hyang Sri Jayanasa memimpin ribuan prajuritnya dalam ekspedisi suci. Mereka berlayar dengan perahu bercadik yang gagah, membawa panji-panji Sriwijaya untuk menaklukkan negeri-negeri di sekitarnya. Prasasti Kedukan Bukit mencatat bagaimana sang raja memulai perjalanan besar ini dengan tekad yang membara, berdoa kepada para dewa agar memberikan keberuntungan. Kerajaan Sriwijaya berkembang dengan cepat, menjadi pusat perdagangan yang sibuk. Kapal-kapal dari Tiongkok, India, dan Arab bersandar di pelabuhan-pelabuhan mereka, membawa emas, rempah-rempah, dan sutra. Para pedagang yang datang ke Sriwijaya terpesona oleh kekayaan dan keindahan kerajaan ini. Mereka menyaksikan pasar-pasar yang ramai, dengan suara pedagang menawarkan barang-barang berharga, dari kayu cendana hingga kapur barus yang harum. Sriwijaya bukan hanya sekadar pusat perdagangan. Kerajaan ini juga menjadi pusat ilmu pengetahuan dan agama Buddha yang berpengaruh di Asia Tenggara. Di antara hutan-hutan lebat dan stupa yang menjulang, para biksu dari negeri jauh, seperti Tiongkok dan India, datang untuk belajar di biara-biara megah Sriwijaya. Seorang biksu dari Tiongkok bernama Ait Sing, dalam perjalanannya ke India, pernah singgah di Sriwijaya dan mencatat bahwa kerajaan ini adalah tempat terbaik untuk belajar ajaran Buddha Mahayana. Di puncak kejayaannya, Raja terbesar Sriwijaya, Balaputra Dewa, memerintah dengan bijaksana. Ia menjalin hubungan erat dengan kerajaan-kerajaan besar di India dan memperkuat armadanya untuk mengamankan jalur perdagangan di Selat Malaka. Di bawah kepemimpinannya, Sriwijaya menjadi kekuatan yang disegani, dikenal sebagai Kerajaan Seribu Pulau, yang menguasai jalur perdagangan maritim dari pesisir Sumatera hingga semenanjung Malaya. Di balik kejayaan itu, bayang-bayang ancaman mulai muncul. Pada awal abad ke-11, dari negeri di seberang lautan, datanglah armada tangguh dari kerajaan Chola di India Selatan. Mereka menyerang pelabuhan-pelabuhan penting Sriwijaya, menghancurkan kapal-kapal, dan merampas kekayaan yang selama ini tersimpan. Serangan ini mengguncang Sriwijaya, dan perlahan-lahan pengaruhnya mulai melemah. Kerajaan-kerajaan di Jawa, seperti Singasari dan Majapahit, mulai menunjukkan kekuatannya. Para pedagang yang dulu setia kepada Sriwijaya, kini beralih ke pelabuhan-pelabuhan baru di Jawa yang semakin makmur. Sriwijaya yang dulunya berjaya kini harus menghadapi persaingan yang semakin ketat. Sriwijaya kehilangan cengkeramannya atas jalur perdagangan utama. Kota-kota pelabuhan yang dulunya ramai kini mulai ditinggalkan, dan Sriwijaya pun perlahan memudar dari peta kekuatan dunia. Pada abad ke-13, sisa-sisa kejayaan kerajaan ini akhirnya jatuh ke tangan Majapahit, kerajaan yang tengah naik daun di tanah Jawa. Meski Sriwijaya tak lagi berdiri sebagai kerajaan besar, warisannya tetap hidup. Pengaruhnya dalam penyebaran agama Buddha dan jejak perdagangan maritimnya masih dapat dirasakan hingga kini. Reruntuhan candi, prasasti kuno, dan legenda kejayaannya tetap menjadi bukti bahwa di masa lalu ada sebuah kerajaan maritim besar yang pernah menguasai Nusantara. Dan hingga kini, ketika kita memandang lautan luas di sekitar Sumatera, kita bisa membayangkan betapa hebatnya armada Sriwijaya yang pernah berlayar, menaklukkan ombak, dan menjadi legenda yang tak terlupakan dalam sejarah Nusantara.